Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman yang berbahagia dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lanjutkan ke pembahasan tentang pembagian air menurut penggunaannya, yaitu air yang pembagian yang ketiga yaitu air suci yang tidak mensucikan. Yang pertama itu air mustakmal, terbagi menjadi dua ya, air suci yang tidak mensucikan terbagi menjadi dua. Yang pertama air mustakmal, yang kedua air yang mengalami perubahan, baik warna, bau, ataupun rasanya, sebabkan benda suci. Ya. Di situ ada dua, bisa dipanca indera perubahannya, ataupun tidak bisa dipanca indera, bisanya cuma dikira-kirakan saja. Ya. Perubahan yang dimaksud bau, rasa, ataupun warna. Dan bisa disebut air suci dan tidak mensucikan itu apabila memenuhi 4 syarat ini, paling tidak memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, berubah sebab benda suci yang larut dengan air. Kalau berubahnya sebab benda cair, benda istilahnya bukan benda suci, bendanya benda najis, ya tidak bisa disebut air suci dan tidak mensucikan. Tapi menjadi air tidak suci dan tidak mensucikan. Tapi yang kedua, di sini larut ya, larut dengan air. Syaratnya selain benda suci tersebut harus bisa larut dengan air. Contohnya aja yaitu gula, kopi, teh, dan lain sebagainya yang bisa larut dengan air. Ketika bercampur dengan air mutlak, maka air mutlak lagi ketika sudah bisa disebut tadi menjadi air gula, air teh, air kopi, sudah beda penyebutannya, sudah nggak menjadi air lagi, nggak bisa disebut air lagi, ya. Nah, ketika seperti itu, maka di situ menjadi airnya tetap suci, akan tetapi tidak menjadi mensucikan. Tadinya suci mensucikan, ketika bercampur menjadi suci, tapi tidak mensucikan, akan tetapi masih bisa diminum, ya. Dan terus, lah kalau tidak larut bagaimana? Ini kan larut, kebalikannya berarti tidak larut. Contohnya tidak larut, kayu misalnya, saya kasih contoh kayu. Kayu ketika bercampur dengan air, itu kan tidak larut. Kita bisa lihat perbedaannya. Tidak larut, tidak menggabung jadi satu. Ya. Nah, ternyata ketika bercampur dengan air mutlak, airnya berubah baunya. Kan sudah berubah. Tadi katanya berubah salah satu warna, bau, atau rasa. Kok baunya berubah? Bahkan warnanya berubah, agak kekuning-kuningan atau agak kecoklat-coklatan sedikit. Ya. Ketika seperti itu, maka di situ, dan rasanya misalnya, rasanya pun berubah. Karena itu bukan benda yang larut, maka tidak masalah. Alias tetap air itu bisa dipergunakan untuk toharoh. Ya, bisa suci dan mensucikan. Airnya tetap suci dan mensucikan. Atau dengan minyak misalnya, minyak kan juga terpisah. Ya, tidak bisa campur jadi satu. Kita coba aja kita biasanya kita makan gorengan ya, tangannya ada minyaknya. Kita lupa celupkan ke dalam kolam yang biasa untuk wudhu dan itu kurang dari 2 kolah, maka nggak masalah. Itu tetap bisa untuk wudhu karena bisa dibedakan. Udah, ya tidak larut karena ya. Terus yang kedua, benda tersebut bisa dilepaskan dari air. Syaratnya benda yang bercampur tadi bisa terlepas dari air. Contohnya, maksudnya tidak sulit terhindar daripada air. Contoh tadi seperti tadi kelapa, teh, kopi. Kopi kan tidak bersama dengan air, itu nggak terlalu sulit. Ya, dalam artian udah biasa. Beda halnya ketika itu sulit dipisahkan dari air. Dalam artian kita merasa kesulitan, contohnya lumpur, ya, atau lumut. Kita punya kolam lumut, kita mau menghindar bagaimana? Lumutnya tumbuh sendiri, nanti ada sendiri di situ, ya. Ataupun lumpurnya ketika di sungai ada banjir, akhirnya bercampur, warnanya jadi coklat, rasanya pun berubah menjadi rasa lumpur, ya, berubah ke coklat-coklatan di situ. Nah itu nggak masalah, itu masih suci dan mensucikan karena sulit dihindari dari air. Lumpur itu kebanyakan ya berada di air, sudah ya kayak gitu maksudnya. Terus perubahannya bisa dihindari, ya seperti tadi perubahannya bisa dihindari, ya hampir sama seperti tadi. Dalam artian seperti kopi itu kan bisa dihindari perubahannya, nggak usah dicampur dan lain sebagainya. Beda dengan tadi
ya, atau terlalu lama diam di tempat, ya, di tempat kolam dan lain sebagainya, akhirnya berubah baunya, ya, berubah baunya disebabkan ya di situ terlalu lamanya diam dan lain sebagainya lah. Intinya itu kan sulit untuk dihindari. Nah, ketika perubahannya bisa dihindari, itu ketika bisa dihindari perubahannya, maka terus kita campurkan menjadi berubah, maka di situ suci tapi tidak mensucikan. Syaratnya benda suci. Terus yang keempat, perubahannya banyak. Maksudnya perubahan banyak seperti tadi, ketika kita campurkan kopi kepada air dalam gelas airnya menjadi hitam, atau ketika orang lihat itu bisa membedakan, oh itu disebut air apa? Air kopi, tidak menjadi air mutlak, tidak disebut air saja, enggak, air putih enggak, tapi air kopi. Kita campur susu menjadi air susu. Tapi kalau kita nyampurnya cuma setetes saja, setetes kopi misalnya, ternyata warnanya masih bening, seperti air biasa, enggak. Orang lihat ini air apa? Dirasakan warnanya masih tawar, dicium warnanya juga, dicium baunya juga masih enggak bau kopi. Terus dilihat juga masih putih bening. Dia mengatakan ini air tawar, maka di situ perubahannya sedikit, maka di situ masih suci dan mensucikan. Tapi ketika perubahannya banyak, sudah lain penyebutannya, maka di situ disebut air suci tapi tidak mensucikan. Oke, saya kira ini untuk saya cukupkan ya. Untuk kelanjutannya nanti untuk video selanjutnya aja, yaitu yang keempat ya, yang keempat air suci yang kejatuhan atau terkena suatu najis atau yang disebut air mutanajis. Dan yang terakhir nanti nggak usah saya bahas, yaitu air yang air yang suci mensucikan tapi haram digunakan, seperti air yang disediakan untuk minum, ya, akan tetapi digunakan untuk wudhu, ya, atau air yang hasil dari gosopan, maka itu hukumnya haram. Untuk selanjutnya yang terakhir nanti yang saya akan bahas, yaitu air yang keempat ini. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.